Halo, mari kita lanjutkan materi pembelajaran yang ada di video sebelumnya. Materi yang akan kita bahas adalah dinamika penduduk di benua Eropa. Yang pertama, dinamika penduduk Eropa. Angka persentase pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 0,06%, atau jika dihitung bertambah sebanyak 453.275 jiwa. Di benua Eropa terdapat kurang lebih 48 negara. Dari jumlah tersebut, negara dengan populasi terbanyak adalah Rusia. Sedangkan populasi paling sedikit adalah Gibraltar 33,6 ribu dan Holy See 801 jiwa. Berikut ini 7 negara di benua Eropa dengan populasi terbesar. Di antaranya 1. Rusia, 2. Jerman, 3. Inggris, 4. Perancis, 5. Italia, 6. Spanyol, dan 7. Ukraina. Komposisi penduduk benua Eropa menurut usia ada 2, 1 usia non-produktif, usia kurang dari 15 tahun terdapat 16%, usia lebih dari 65 tahun terdapat 17%. 2. Usia produktif, usia antara 15 sampai 65 tahun ada 67%. Ras yang terdapat di benua Eropa. Sebagian besar penduduk Eropa merupakan bangsa-bangsa dari ras Kaukasoid yang berkulit putih dan berambut pirang. Penduduk ini dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu suku bangsa Nordik bermata biru dan berambut sangat pirang. Mereka tinggal di wilayah utara, yaitu Jerman, Belanda, dan semenanjung Skandinavia. Suku bangsa Alpina bermata coklat dan berambut pirang. Mereka tinggal di wilayah tengah seperti Perancis, Swiss, dan Belgia. Suku bangsa Mediteran bermata agak kecoklatan dan berambut hitam bergelombang. Mereka tinggal di Italia, Yunani, dan Spanyol. Suku bangsa Slavia bermata abu-abu biru, berambut pirang keputih-putihan. Mereka tinggal di Bulgaria, Rusia, Slovakia, dan Yugoslavia. Suku bangsa Dinara berambut gelap. Suku bangsa ini tinggal di Rumania. Keragaman bahasa. Di Uni Eropa ada 21 bahasa resmi, yaitu bahasa Ceko, bahasa Denmark, bahasa Jerman, bahasa Islandia, bahasa Irlandia, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Italia, dan masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Keragaman budaya. Keanekaragaman tempat wisata, budaya, dan kuliner yang berbeda-beda dari banyak negara di benua ini menjadi daya tarik tersendiri yang menyihir para wisatawan untuk terus datang dan berkunjung ke negara-negara dan kota-kota di Eropa pada setiap tahunnya. Wisata-wisata di Eropa juga sangat bersejarah, indah, dan romantik. Event-event kebudayaan. Di Italia terdapat sepak bola tinju, Spanyol terdapat perang tomat, Inggris terdapat lomba tangkap keju, Italia terdapat karnaval lempar jeruk sanpis, Jerman terdapat festival tukang sihir, dan masih banyak kebudayaan yang lainnya. Masakan. Daging lebih menonjol dan penting dalam ukuran penyajiannya. Masakan barat juga menekankan pentingnya saus sebagai bahan penyedap, bumbu masak atau yang menyertainya. Roti dari gandum telah lama menjadi sumber pati yang paling umum dalam masakan ini, bersama dengan pasta, dumpling, dan kue pastry. Meskipun kentang telah menjadi tanaman pangan utama sebagai penghasil karbohidrat dalam pola makan orang-orang Eropa dan diaspora mereka sejak kolonisasi Eropa di Amerika. Filsafat. Filsafat Eropa adalah suatu untaian yang dominan dalam filsafat global dan merupakan pusat penelitian filsafat di Amerika dan banyak wilayah lain di dunia yang telah berada di bawah pengaruhnya.
Sekolah-sekolah filsafat Yunani pada era klasik memberi dasar pada wacana filosofis yang berlanjut hingga sekarang. Pemikiran Kristen memiliki pengaruh besar pada berbagai bidang filsafat Eropa, sebagaimana filsafat Eropa telah berada pada pemikiran Kristen juga. Seni Eropa mencakup sejarah seni rupa di Eropa. Seni prasejarah Eropa dimulai sebagai seni lukisan goa dan lukisan di batu, serta merupakan ciri khas dari periode antara Paleolitikum dan zaman besi. Kesenian di Eropa tersusun menjadi sejumlah periode dengan gaya tertentu, yang mana secara historis saling tumpang tindih satu sama lain sebagaimana gaya yang berbeda berkembang juga di wilayah yang berbeda. Secara keseluruhan, periode-periode tersebut adalah klasik, Bizantium, abad pertengahan, gotik, renaissance, barok, rokoko, neoklasik, dan modern, pasca modern. Agama mayoritas di benua Eropa adalah Protestan, di mana kebanyakan dianut oleh negara-negara Eropa Utara, Jerman, Belanda, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia. Agama Kristen, Anglikan banyak dianut oleh penduduk Inggris dan Irlandia. Agama Katolik banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Tengah, Portugal, Spanyol, Italia, Prancis, Kroasia, Polandia, dan Australia. Agama Islam dianut oleh orang-orang Turki, Albania, Kirgiz, dan Rusia bagian selatan. Selain itu, sekitar 0,2% penduduk beragama Yahudi. Demikian tadi materi pembelajaran kita, dan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dinamika penduduk di benua Afrika.